Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Indonesia timnas usia 17 akan menghadapi Uzbekistan usia 17. Pertandingan kedua Piala Kemerdekaan setelah di pertandingan pertama tim nasional Indonesia usia 17 bermain imbang 2-2 atas Tajikistan, yang mana di menit terakhir Indonesia kejebolan di menit 90 dan Uzbekistan kalah dengan skor 5-1 atas Mali di pertandingan pertama. Ini pertandingan kedua Indonesia menghadapi Uzbekistan, yang mana memang ini adalah turnamen Piala Kemerdekaan untuk mengukur tim nasional Indonesia usia 17 di ajang nanti untuk Piala Dunia usia 17. Jadi sebenarnya kemenangan pun tidak menjadi persoalan, kekalahan pun tidak menjadi persoalan. Yang akan menjadi persoalan adalah bagaimana pemain timnas usia 17 ini memahami taktik dari pelatih Coach Nova Arianto dan juga mental para pemain ketika menghadapi peserta tim-tim Piala Dunia yaitu Uzbekistan, Tajikistan dan juga Mali, dan juga stamina pemain timnas usia 17 apakah mampu bermain selama 90 menit atau sudah kedodoran di menit 60 atau menit 65 atau 70. Ini sangat penting untuk mengukur kekuatan tim nasional Indonesia usia 17, di mana pertandingan pertama kita bermain dengan cukup baik, mampu meredam dari permainan Tajikistan sehingga kita berhasil menahan imbang Tajikistan dengan skor 2-2. Dan memang sayangnya konsentrasi kita di menit akhir ketika itu buyar sehingga Tajikistan mampu mencetak gol di menit-menit akhir. Sayang sekali Matthew Baker ya harus sepertinya kayaknya menunggu wasit untuk meniup pelanggaran, padahal itu bukan pelanggaran. Mudah-mudahan nanti yang akan dipasang di tengah pasti harus Evandra atau mungkin di rolling juga bisa. Fandi Ahmad juga pemain yang sangat berkualitas. Ada striker Muhammad Mirza. Namun Muhammad Mirza ini belum tahu ya apakah dia dimainkan atau tidak. Karena pada saat dia mencetak gol ke gawang Tajikistan, dia melakukan selebrasi dan selebrasinya agak sedikit fatal karena dia mungkin nggak tahu ya posisi stadion tersebut. Di sana ada seperti parit, jadi dia jatuh, namun tampaknya memang masih bisa melanjutkan permainan, dan mudah-mudahan Mirza ini bisa dimainkan dan kondisinya dalam keadaan fit. Namun kalaupun Mirza tidak bisa bermain, kita masih punya Alberto yang mencetak gol juga ya, uh, melalui sundulan crossing yang sangat baik ya dari pemain timnas usia 17. Dan mudah-mudahan nanti ada Zahabi Goli juga dimainkan, Putu Panji, Matthew Baker juga nanti harus lebih kerja keras lagi, artinya jangan manja ya, jangan mengandalkan wasit untuk meniup-niup, janganlah. Intinya tetap fokus, konsentrasi dan hadang lawan, walaupun karena posisinya di belakang itu ya. Kalau misalkan jadi back ya harus bersih, sapu bersih, hadang-hadang sekalian ya. Kalau memang udah nggak sanggup jatuh ya udah jatuh, tapi jangan disengaja jatuhnya seakan-akan mengharapkan wasit meniup peluit ya untuk dijadikan pelanggaran. Lalu nanti kita berharap ada Nazril bisa dimainkan. Intinya pola permainan bisa ditangkap oleh pemain-pemain usia 17 apa yang disampaikan nanti oleh Coach Nova Arianto. Dan saya juga berharap permainan dari timnas usia 17 dari defensif maupun ofensif, bertahan dan juga menyerang itu sama baiknya, dan stamina juga saya harap bugar selama 90 menit sehingga kita tidak kecolongan atau tidak hilang konsentrasi karena stamina kita kedodoran. Dan mungkin juga nanti Coach Nova Arianto bisa melakukan rolling pemain mungkin yang banyak, 5 atau 7 atau 8 pemain, pergantian pemain ketika pola-pola yang dimainkan, yang diingatkan oleh pelatih Coach Nova Arianto tidak berjalan ketika menghadapi Uzbekistan, sehingga dengan adanya pergantian pemain diharapkan nantinya ada perubahan pola permainan dan juga mengasah mental-mental ya pemain-pemain cadangan kita, sehingga nanti pada saat Piala Dunia usia 17 mental pemain kita baik yang pemain inti maupun pemain cadangan itu mentalnya sama, semangat juangnya sama, karena kita tahu Uzbekistan secara ini lebih bagus ya daripada Tajikistan. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa mampu memenangkan permainan dan intinya kita melakukan pertahanan yang baik, jangan sampai kejebolan. Kalau clean sheet itu lebih baik, mudah-mudahan Dava Zaidan sebagai kiper ya bisa melakukan save-save yang bagus, yang baik ketika menghadapi Uzbekistan nanti. Tentu Uzbekistan juga memang mungkin agak sedikit kaget ya ketika kalah dengan Mali dengan skor 5-1, dan dia pasti juga akan balas dendam nih ke timnas Indonesia
ketika kemarin kalah ya dengan skor 5-1, mungkin dia ingin balasnya ke Indonesia. Jangan sampai nanti Uzbekistan ini yang notabene tim seniornya udah lolos ke Piala Dunia di usia mudanya terseok-seok. Dia juga tidak akan mau, dan ini merupakan kesempatan bagi timnas Uzbekistan untuk meraih poin pertama mungkin di pekan kedua, di mana memang Piala Kemerdekaan ini ya semuanya ketemu ya, antara Indonesia ketemu Mali, Indonesia ketemu Tajikistan, Indonesia ketemu Uzbekistan, dan sistemnya seperti liga bukan cup. Nanti peringkat teratas itu akan menjadi juaranya yang di meriahkan pada tanggal 18 setelah 17 Agustus, yaitu hari Senin nanti. Oke, mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih kemenangan pertama di Piala Kemerdekaan ini, walaupun agak sedikit sulit. Yang penting intinya kita tidak mengejar kemenangan, tetapi bagaimana kita bisa mengasah pola permainan kita dari defensif bertahan ya, melalui ke ofensif menyerang, dan struktur permainan organisasi kita bisa lebih baik lagi dari pertandingan ke pertandingan. Itu harapan kita semua, karena memang ini turnamen ini tidak berdampak apa-apa pada timnas usia 17, yang hanya berdampak ya mental, stamina, dan juga pola permainan. Semoga bisa dipahami oleh anak asuh tim dari kepelatihan Coach Nova Arianto. Oke, sekian dari saya, demikian, wassalam.